warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Somad, pengawas Dabib kita semuanya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Nurul Ulum Jember. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga berkah. Saya ulangi terbagi dalam beberapa fase. Fase yang A itu adalah untuk MI, karena ini KMA kan berarti saya tidak menyebut SM. Untuk MI kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B nya berarti untuk kelas 3 dan 4. Lalu fase C-nya berarti untuk kelas 5 dan 6. Nah, MTS ini ternyata ada 2. Kelas 7 dan 8-nya masuk pada fase B, sedangkan kelas 9-nya itu masuk pada fase E. Hanya ada satu fase B saja, tetapi keliru. Ternyata MTS ada 2 fase, yaitu fase B dan fase. Lalu tim memutuskan bahwa MTS Nurul Ulum Jember akan mengambil porsi kokurikulernya P5-nya 20%. Nah, guru matematika jalur kulum dia tunangan 1440. Terus lagi ya. Sekarang lebih bisa lagi jadi nggak daripada belakangnya kemarin gitu, apalagi anak buahnya kemarin saya luar biasa. Kan juga bisa berapa? Kemarin pengawas. Jadi ini mengulang untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini namanya juga proyek sebuah pendekatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi karakter yang diinginkan dari profil belajar Pancasila yang dimensinya itu ada 6 gitu ya. Ini beriman bertakwa beratur yang besar sampai bernalar kritis. Ya. Kemudian pada proyek penguatan profil belajar Pancasila ini memang disediakan oleh pemerintah ada 7 tema. Dari 7 tema ini nanti temanya apa saja ya? Nanti dikembangkan menjadi subtema atau topik kegiatan. Jadi yang saya rencanakan akhirnya sebab tidak seperti belajar bareng-bareng satu bagus. Sehingga saya ketika ada anekdot ketika seorang perokok berat membaca artikel bahayanya merokok, tahu bahaya merokok, akhirnya dia berhenti. Sejak itu dia berhenti membaca. Bukan berhenti merokok, tapi berhenti membaca. Jadi ini ada 7 tema yang disediakan oleh pemerintah pada penguatan profil belajar Pancasila. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Ini juga nanti ada beberapa topik yang nanti dikaji oleh tim difasilitasi kearifan lokal sampai kepada 7 kewirausahaan. Nah, madrasah diberikan kesempatan untuk mengambil atau menentukan 3 tema dalam 1 tahun.
3 tema dalam 1 tahun yang dipilih nanti berdasarkan musyawarah dari tim fasilitasi P5. Nah, tim fasilitasi P5 ini dibentuk secara bersama dan ada koordinator, nanti juga ada tim fasilitator dan tutornya. Nah, dari 7 ini tim memilih 3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan kesiapan madrasah untuk melaksanakan proyek P5. Untuk tema Bhinneka Tunggal Ika ini bentuk kegiatannya ada 3. 1 karnaval budaya pentas seni, kemudian 3 literasi, misalnya membuat konten majalah ini. Kemudian dimensi yang dicapai dalam program P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ini adalah yang pertamanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Makhluknya, yang kemudian dari dimensi ini kemudian dikembangkan menjadi elemen. Bapak Ibu kan sudah dikirimi dimensi, elemen dan subelemennya. Alhamdulillah sudah pada membaca semua, sudah hafal, tinggal dites saja nanti. Bobot juga sudah paham semua. Tes saja. Ya, nah dari elemen-elemen ini kemudian ada pembagian subelemen. Nah, untuk contoh beriman dan bertakwa pada Tuhan ini ada 5 elemen. Tapi ini tidak dicantumkan semua. Yang pertama yang dicantumkan alat pribadi. Alat pribadi ini subelemennya integritas. Nah, integritas kok ada deskripsinya dari mana? Itu ada contoh, itu yang saya jiplak dari panduan P5. Kepala ADS ada yang hormat bagi kepada madrasah bidang kurikulum Bapak Mahfudi ada kepala kakak madrasah Katan dan Bapak Ibu guru yang tidak satu persatu. Karena saya ketemu tapi baru tanya aja kelemahan sudah tak kontak yang lain. Pertama, kita katakan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala sehingga alhamdulillah yang hari ini masih ditemukan Allah atas izinnya. Yang kedua kali salam bagi kita Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa saya minta dideskripsikan hasil pertemuan kepala madrasah dan bagi kepala bidang kurikulum supaya betul-betul kepala madrasah menyampaikan kepada bapak guru sehingga ada outputnya atau ada hasilnya. Yang sudah tadi sudah dipaparkan dengan cukup jelas, gamblang sekali. Yang latar belakang itu nggak dibaca langsung ke poinnya, karena itu yang sangat penting, yang sangat penting daripada latar belakang itu latar belakang. Kalau saya itu sangat gamblang, sangat jelas. Apalagi sudah berapa kali, 2 kali, 3 kali ini. 2 kali. Saya sih sekarang. Oh iya. Jadi repot. 3 kali. Jadi kenapa ini ada materi baru karena harus dikuasai betul oleh Bapak Ibu guru. Karena apapun bagaimanapun itu tergantung guru. Karena ada kewajiban saya. Kepala madrasah respon, gurunya respon, ya orang respon nanti akan berhasil. Jadi kalau misalnya ketika itu tidak respon, ya walaupun berupa kurikulum ya tetap biasa berjalan jelas. Karena itu ini juga Bapak Ibu sebagai tusinya untuk betul-betul harus sebagai seorang guru agar bahan ajar disampaikan bisa nyampe. Jangan sampai berupa kurikulum tapi terhitung dan masih tetap. Dan ini juga walaupun ini kurikulum belum berlaku untuk kurikulum merdeka, sekarang latihan kegiatan belajar berkolaborasi. Walaupun
untuk kalau P5 tidak menuntut guru itu harus linear. Jadi kalau P5 itu tidak semua guru terintegrasi, jangan ada kata-kata terlibat. Kesannya kalau terlibat berarti kayak G30S ya. Maka bahasanya terintegrasi di dalam kegiatan P5, semua mata pelajaran, ya, semua mata pelajaran terintegrasi. Lebih-lebih ini untuk guru PK ini juga harus betul-betul bekerja ekstra karena hasil pemetaan bakat minat peserta didik ini harus tahu. Ini guru PK kan jadi ada pemetaan dari guru PK dalam rangka untuk mengembangkan P5 kan juga penting. Jadi sudah jelas, kemudian tentang tadi urutannya juga langsung ke praktek. Sebenarnya kalau Pak Sopan tidak boleh menyampaikan contoh, tapi kalau nggak diberi contoh, bagaimana kan paham ya Mas Ide? Makanya saya berikan contoh, saya berikan diri kemarin dulu makan jos walaupun masih kedudukan, tapi sekarang sudah tidak kedudukan lagi, sudah pantas. Terima kasih dan terima kasih kepada berdua sudah menyampaikan materinya, sudah cukup jelas. Hanya menambahin, hanya kegiatan P5 sebenarnya ya pertama yang diperhatikan sifat holistik. Holistik apa bahasa Jawanya apa Mas? Menyeluruh. Jadi kegiatan P5 itu holistik yang pertama. Artinya menyampaikan mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, secara demokratis, harmonis, melalui kegiatan interaksi dengan lingkungan. Itu holistik. Jadi contohnya misalnya mengajarkan P5 ini kaitan dengan menyeluruh. Nanti bisa bisa menekan masalah dengan tujuan yang lain. Coba untuk kembali ke tadi yang disampaikan oleh Pak Guru. Jadi yang dari Pandangan dari rencana ya, tempat rencana Mas ya, kalau saya rencana Mas. Kalau boleh saya lagi, nggak apa-apa. Jadi nanti kan mata pelajarannya integrasi itu kan kelihatannya belum semua ya Mas ya. Ini kan mencoba ya, masih mencoba ya, belum tuntas ini. Tapi sudah ada Pak Mesti tanda hormatnya ya. Ini semua makhluk sudah masuk belum ini semua? Ini satu di tema 1 nanti di tema berikutnya. Tema berikutnya. Kalau saya punya pengertian yang dimaksud seluruh guru harus terlibat, tidak harus dalam satu tema. Iya, Mas. Ya, kan satu tema. Kalau satu tema harus menampung 16. Ya, 16 papel. Wah, makanya kan ini kan saya tanya ini kan hanya tadi berapa? Kalau 3 tema yang kami ajukan ke panjenengan, 16 sudah terintegrasi. Lupa tanda lupa mari. Tapi kalau ditanyakan hanya di tema ini saja, ya tidak. Makanya kan saya nanti di sini menanyakan kan ibaratnya ada tulis kan dibedah ya. Oh, iya. Maksudnya gitu. Iya. Dibedah disuah. Ya, jadi kalau menjawab apakah di tema Bhinneka Tunggal Ika dengan 1 itu sudah terlibat semua, saya jawab belum. Terintegrasi. Ya. Sudah terintegrasi semua, saya belum. Tapi kalau 3-tiganya, insya Allah terintegrasi. Iya, makanya ketika bertanya maksudnya jawabannya harus satu, kayak berarti kan satu sekali. Banget gitu. Kalau berbeda. Berodok, bukan. Sambo ya. Ya berarti belum semua ya karena jawabannya Pak Guru Pak Dijawab karena dibagi 3. Iya. Saya bertanya kan gitu. Memang kemarin kan tantangan dari baca semua ini ya. Kalau harus baca semua kan orang rambut terus kemudian habis. Kita barikan nanti nggak mau barikan. Aja paling.
Udah bagus MTS ini. Udah bagus. Selanjutnya apa? Di format berikutnya berarti apa? Rencana modul. Ini juga contoh ya, nanti kan dikembangkan dengan kondisi masing-masing madrasah. Ini lagi dikerja Pak Jose. Timnya, tapi tim sudah dibentuk kembali Mas ya, tapi belum praktek menyusun Mas ya. Belum. Orang tinggal turun, walaupun tinggal kopi sebenarnya kan yang kopi di Palu itu sudah ada semua kopi. Tadi kan kita ada identitas sama tim, institusi, waktunya sudah disesuaikan tadi Mas. Tadi kan ada berapa tadi, makanya katanya mau menggunakan 88 jam, terus dibagi 3 tema. Berarti berapa jam? 8. 3 jam 8. 3 jam 8. Ya bukan yang ini, satu tema 86 jam. 8 jam. Iya, setara dengan 2 minggu. Iya maksudnya berarti yang satu tema ini apa ya? Dari 3 tema. Ya, 3 tema. 288 dibagi ya. Ya kalau sebenarnya kayak kemarin kan ada yang bingung menghitungnya, itu kan abaikan jam dulu wes, yang penting berjalan kan gitu. Kalau itu berjalan kan kita ya. Rong dinan waktu ya. Sosialisasi dengan teman itu tujuannya berteman, bersosialisasi, berkawan, demokrasi. Ketika ada debat-debat itu kita jangan tersinggung karena kita kan lagi mencari titik temu. Waktu 2 minggu anak disuruh bermain. Tapi jangan kata bermain. Saya kan tetap mau menggunakan kata bermain. Apa belajar berorganisasi. Murid belajar lagi main. Anak itu di sekolah harus merasa bahagia dulu. Kalau orang bahagia, berarti bermain itu bisa menerima apa? Jadi kemas saja bermain. Bermain apa? Bermain itu bermain yang bermanfaat, diarahkan, bukan main. Bukan nangkep mau bermain tentu. Ya bolehlah pendapat kita. Jadi sinilah kurikulum Merdeka itu apa P5 tujuannya melatih supaya beda pendapat itu jangan jadi. Oh iya. Jadi ini maksudnya gini. Makanya kemarin nanti diskusi maksudnya untuk menunjukkan bahwa P5 seperti ini. Jadi kita pendapat beda pada saya begini. Saya bisa saya sukanya bakso, makanya bakso. Kenapa ya bakso makan sate gitu. Itu jadi maksudnya ketika beda pendapat jangan menjadi apa. Saya tanya kepada dia Kemarin kan kalau saya kemarin kan biasanya dari Zoom itu kan apa pakainya angka. Cuma kemarin setelah panjenengan tanya sama pengembang dari Kementerian Agama yaitu Pak Soban, katanya pakai deskripsi. Maksudnya di mana posisinya? Kalau saya dari Zoom itu kan ini. Kalau rata-rata berarti kan cenderung ada angka. Kalau deskripsi posisi di mana dan nilai lagi coba sekarang ini. Ada deskripsinya. Mungkin di aman. Enggak ada yang maksudnya supaya jangan jadi mispedikan apa itu karena ini baru yang saya kalau itu cari itu. Ini kan contoh tapi kan nanti dia kan terserah diolah sendiri Ya, jadi sebenarnya. begini pertanyaan saya. Ini kan bentuknya aktivitas. Iya. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Di dalam setiap aktivitas dinilainya dengan belum berkembang, sudah berkembang sesuai dengan harapan dan terakhir sini sangat berkembang. Iya. Kan begitu? Iya. Berarti kan hasil kontren. Tahu-tahu di akhiran rata-rata maksudnya. Saya bingung, nggak rata-rata ini men. Rata-rata sudah berkembang. Nah itu jadi itu format dari Zoom. Makanya kan tadi kan ini kan contoh, jadi kan disampaikan. Tapi di bahan sopan itu informasinya gimana? Lah kalau kemarin saya formatnya dari Pak Sopar kayak apa? tidak diberi
beliau kan pantang memberi contoh. Saya orang akrab saja, Pak, saya minta contoh, itu racun, contoh itu racun. Ya kalau memang mengacu yang dari awal ini kayaknya kalau data saya nggak nyambung ya tadi. Karena sekali lagi ini kan contoh yang saya sampaikan kepada tapi setelah diamati memang tidak nyambung karena kalau dari awal tadi kan BSSB ya berkembang. Iya. Maka tapi kan nanti dengan tadi ini kan contoh nanti dikembangkan sendiri kan dihapus jadi tidak jadi Itu berarti dihapus karena rata-ratanya. jadi aman. Nanti pakainya aplikasi. iya Aplikasi yang banyak muncul itu itulah yang akan dominasi. Ya. Ini menjadi sangat berkembang pada intinya begitu. Nah, dari SB terakhirnya belum rata-rata kok. Kalau di atasnya memang tadi kan base tapi kalau di atasnya gitu ya karena ini kan hasil diskusi kemudian dicek dari dicek. Jadi semuanya saya tampil kemarin dikirim ke kurikulum itu contoh nanti dicobakan dengan kondisi masing-masing karena kurikulum berbeda. Nah juga tidak ini harus berdirikan ini yang apa Bapak Ibu guru betul-betul tidak ngaji ya karena ada tujuan keadilan walaupun nanti tidak tahu kan ya tapi kan tetap kalau ngamati itu kan tugas gitu. Maksud saya hanya menguatkan saja karena sudah disampaikan 2 kali karena waktu saya tidak sistematis intinya jadi dengan sudah kalau ada pertanyaan silakan ditanya menanya kalau nggak berjawab ya nanti Pak Posisinya aja atau Pak Insya Allah siap. atau Pak Monggo. kalau saya memang nggak bisa jangan merasa bisa Bapak jangan kalau nggak bisa karena ilmu baru jadi semua berkembang apalagi sekarang apa diberi kemerdekaan untuk membuat kreativitasnya jadi kan beda-beda tidak tadi dapatnya ini kan beda kecuali tidak baku kayak tadi apa namanya elemen sudah baku nggak apa-apa nggak usah takut yang namanya kurikulum itu ini Pak dari tahun ke tahun selalu ganti ya. Terus 2013 ini muncul lagi KBK ya. Ada KBK dan sebagainya. Itu pertanyaannya itu tujuannya apa sih kok kurikulum diganti-ganti itu Pak? Tujuan merubah kurikulum itu pertanyaan saya jadikan sebenarnya output yang diinginkan oleh sistem pendidikan di Indonesia itu kayak apa sih? Kok bisa muncul kenakalan, korupsi macam-macam apa namanya walaupun sudah sekolah sudah ngaji sebagainya tapi kok masih kenakalan terus meningkat sebagainya. Yang pertama, yang kedua kemarin kan terjadi loss learning apa loss lungan apa namanya itu untuk menjawab itu jadi untuk menjawab generasi yang datang supaya tidak setuju dengan sekarang tadi sudah awal saya sampaikan munculnya kurikulum baru dan P5 itu tadi kan dikatakan tadi sekarang muncul itu anaknya kalau bapaknya ditonton baru tak total waktu ketok narok waktu itu Pak kok di sana sih enggak ada anak saya gitu jadi untuk menjawab itu jadi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman apalagi sekarang teknologi canggih teknologi atau HP sudah akan ada lagi yang terbaru yang akan ditinggalkan yang ini jadi untuk menjawab tantangan datang karena yang diinginkan oleh pendidikan Indonesia itu kayak apa sih kan gitu karena yang kadang-kadang ketua DPR saja nggak hafal Pancasila sudah dari ketua ya baca paling PPKN-nya terus dulu namanya PMP
Sebenarnya ya. Tapi kan namanya menjawab itu juga tantangan perkembangan zaman. Iya, selalu berubah-ubah. Jadi ini dalam rangka untuk melatih didik bersosialisasi. Kalau sekarang rumahnya dekat saja, berangkat ke sekolah diantar oleh ibunya atau bapaknya, baru bukan sekolah baru dia sekolah ibunya. Tidak, kalau dulu berangkat sekolah kan saya dulu sekolah di SMP 1 ya, dari desa ke dari pelosok tanah air saya masuk ke sini ke Makassar ke kota. Itu barang-barang itu Ada temannya Pak Jumpa ya, yang waktu SMP-nya. Tidak ada jadi, itu kan aku ya. mantan teman. Oh, mantan teman. Ya, berapa nunggu di sana kumpul. Jadi ada sosialisasi misalnya ada yang rodanya rusak atau dempet itu nunggu baru sekarang enggak. Dididik oleh orang tuanya untuk apa namanya individu. Itulah yang menjatuhkan korupsi sekarang. Di desa itu apalagi kota-kota besar. Di Kompon kalau boleh nanti berdemokrasi, ketika beda pendapat jangan marah, beda pendapat sesukannya. Kalau mau ke Sawi lewat dari Barat boleh, mau lewat timur boleh, mau Bonduli nggak boleh, nggak boleh ada. Itu kan dilatih, intinya untuk melatih sedikit untuk saling menghargai, saling menghormati dan berkreasi supaya setelah tamat itu punya keterampilan, punya basic. Yang ini misalnya P5-nya dari perusahaan setiap hari masak lah, masak apa nantinya makin yang nyicipin dulu, nanti orang masak ini. Master chef. Ya kan bisa, nanti mau terinspirasi, kita dulu pernah jadi masak ini, dan mau jadi bakul atau lagi jadi kuliner sebagai untuk kelas ini, kelas besarnya kan jadi restoran kan bisa. Itu dari situ tujuannya gitu. Saya kira ini aja tambahan dari saya. Kok ini contoh-contoh proyek sudah ada, tinggal di copy. Yang penting dengan pahami panduannya, kemudian bantu mentah-mentahnya itu aja. Dipahami dan diimplementasikan. Contohnya sudah ada semuanya, kemudian apa namanya? Ya mulai sekarang dengan kalau bisa dilatih pembelajaran yang kolaborasi, ya. Jadi kemudian anak-anak pada bawa HP semua betul berangkat. Enggak. Barang keras. Sebenarnya kan kalau orang tua dan orang tua kan ketika konten-konten yang berbahaya, narkolema dipastikan bisa. Narkolema apa ya maksudnya? Masih ingat ya. Jamila dilarang. Siapa namanya Pak? Jamila. Siapa namanya Bu? Namanya sama namanya. Malina Putri. Marlina. Yang Marlina aja. Jadi itu kan jadi yang C1 pengetahuan itu sifat subsari sendiri. Misalnya itu kalau ada laporan presiden di sini yang C3 C4 nya ada perubahan pada tempat dan sama terus pada umum dan berbasis ke siswa, ya. Berbasis siswa yang berada di siswa kita yang amati. Saya kira itu sudah cukup bagus karena tadi orang sudah menerangkan cukup jelas, gamblang sekali. Baru ada sekiranya itu gamblang tidak tahu. Tapi kalau seru tuh kalau tahu. Dia juga lebih. Saya kira itu ya. Kemarin juga di atas yang lain itu dari untuk disimulasi sehingga betul-betulnya dan bisa dilaksanakan. Ini makanya di situ dan bineka sudah berjalan. Saya kira itu saya kurang dari mereka, mohon maaf ya, saya hanya menyaksikan dan beberapa alamat dasar kurikulum untuk monitor kegiatan diseminasi pada bagian ini kita bisa lebih bermanfaat bagi kita semua dan bagi kita.
sistematik. Itulah topik saya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.